Saya yakin pada malam hari ini tidak hanya umat Hindu yang hadir. Sebagai rasa penghormatan pada saudara-saudara Muslim, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Bapak Ibu sekalian, khususnya karyawan-karyawati beserta keluarga di Bintaro, Indosat, Bali. Saya merasa bahagia untuk kali pertama bisa bertatap muka untuk Bapak. Kenapa? Mungkin untuk yang kedua kali kegiatan ini Pak, apa yang keberapa kali sudah? Sudah sering, tapi baru pertama kita tapi tidak jadi masalah. Bapak Ibu, tadi sudah sekitar mendengar laporan dari ketua panitia, dari pimpinan Bintaro, termasuk juga Bapak Kepala Cabang. Secara singkat telah menyitir makna yang tersurat dan tersirat di dalam Hari Raya Nyepi. Nah, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang tertera di spanduk depan, melalui perayaan Hari Raya Nyepi Ishak ke-1932, kita, apa katanya di sana? Kita wujudkan kebahagiaan dengan melaksanakan Trihita Karana. Bapak Ibu sekalian, Trihita Karana itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan sudah menjadi suatu manual yang rutin, karena hampir slogan atau pepatah ini selalu didengung-dengungkan, terutama dalam kehidupan sosial religius keagamaan di Bali. Nah, terkait dengan aspek perayaan Nyepi kita di sini, kita ketahui bersama, Nyepi saat ini dirasakan betul-betul bermanfaat bagi kehidupan kita. Secara material, Bapak Bintaro dari pimpinan Pak Gunarte sudah menyampaikan dari segi aspek material, kita sudah melakukan banyak penghematan. Ya, kemudian telah terjadi semacam antisipasi pengurangan gas-gas yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Ternyata itu bisa ditekan, listrik bisa dihemat. Saya tidak mengerti apakah pulsa juga dihemat, kita tak tahu. Apa pemborosan? Karena tidak punya pekerjaan terpaksa harus main kering-kering ya. Namun yang jelas Bapak Ibu sekalian, kehidupan, saya akan konteks saja sesuai dengan kondisi kita di sini, kontekstual, bahwa kehidupan dan kehadiran Bapak ya dalam peradaban dunia merupakan satu prasyarat seseorang atau sebuah peradaban dikatakan masuk ke wilayah global. Ada 4T yang memacu dan memicu. Satu, travel, ya, travel, perjalanan, menghasilkan turis, ya, devisa masuk. Kemudian di sana ada perdagangan banyak. Nanti baru kita masuk ke Nyepi aspek keharmonisannya. Travel melahirkan tourism. Kita sering terlena, kita sering ngobok dolar. Tadi saya ditanya berapa mahasiswa HIAD, sekarang sudah 3.000 di perjalanan nih Pak Gunante. Kalau tahun 80-an, awal-awal 90 jarang sekali orang masuk ke agama. Karena apa? Dunia pariwisata saat itu lagi menggeliat banget. P4B, STP, Nusa Dua rame. Jadi masuk IAD animonya sangat kecil. Ujung-ujungnya hanya jadi mangku. Tapi nasib mangku saat ini sudah bergaining naik karena gubernur kita juga mangku gitu. Saya masuk di IAD, terus terang Bapak, pengalaman pribadi saya diketawakan oleh teman-teman karena saya adalah alumnus SMA 2 Denpasar. Ada nggak alumnus SMA 2? Ada Pak. Ada. Ya. Nah, saya alumnus SMA 2 yang terkenal dengan SMA 79, masuk jam 7 pulang jam 9. Toh ujung-ujungnya saya menjadi seorang pendeta, akhirnya diketawakan. Ternyata besok saya diundang oleh teman-teman untuk reuni di rumah makan Gilimanuk di Jalan Merdeka. Teman-teman bingung karena waktu dulu kita hidup dengan kondisi anak muda yang seperti itu, ya. Jadi masuk IAD itu adalah sesuatu kondisi yang sangat apes. Orang Bali bilang penelan daya gitu. Ya, tapi saya tekuni, saya yakin bahwa apa? Padahal saya sebenarnya adalah kuliah di, saya tidak sebutkan terlalu banyak predikat, nanti nggak kesampaian nanti dalam wacananya. Saya dulunya kuliah di dokter hewan Udayat.
bergeser banting setir, akhirnya kuliah ke IAD. Saya yakin di mana kita menekuni sesuatu dan kita menemukan ada istilah to make, to be, to do, ya menjadi, ya kemudian to make, ya membuat, menjadi, dan akhirnya bekerja untuk itu. Sama dengan profesi, kalau pekerjaan secara dipaksa pasti tidak mungkin. Usai itu saya mengabdi jauh, dari di belakang kok jauh banget di Sulawesi, ya tamat IAD. Nah, maka begitu usai saya 91 langsung diminta jadi pemangku yang sangat mudah. Nah, dari sinilah kita mulai. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kita kembali pada konteks dunia industri pariwisata, dunia travel menjadi tourism. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dari tourism melahirkan terorisme. Kuda 2 kali gempar. Ketenangan Bali diusik. Mungkin kita terlalu banyak apa? Mandi dolar. Yang kedua adalah transportasi. Jarak sudah sangat dekat. Saya ke Denpasar dulu sangat berat, harus jalan taman. Sekarang sudah ada bypass. Tapi ujung-ujungnya bypass sekarang lagi macet juga. Macetnya karena apa? Lebih-lebih malam karena banyak orang mampir, karena banyak kafe. Kalau hitung-hitung dari Ketapel sampai lebih itu tidak terhitung itu. Ya, di sana banyak patung-patung buyung tiap malam berkeliaran di luar. Sayang saya sudah jadi pendeta, kalau tidak mungkin saya mampir. Artinya masih wajar naluri kemanusiaan saya gitu. Tapi syukur umur masih muda, 44, ya. Rambut sebenarnya 45 karena memang ijazah dipermudah, lebih bagus dipermudah saja gitu. Ini dampak dari sebuah transportasi. Begitu jalan dibuka, maka daerah-daerah itu sudah disasar oleh investor. Baik investor di bidang supra infrastruktur, termasuk juga investor yang lain, yang tanpa modal, hanya cukup orang saja ditempatkan. Ya. Yang ketiga, telekomunikasi. Disinilah peran Bapak. Ya, Bapak ikut memberikan andil terhadap kemajuan. Yang keempat adalah trade, perdagangan. Perdagangan di segala hal. Ya. Pokoknya asal bisa dijual apa saja, termasuk diri sendiri juga dijual. Karena apa? Orientasi hidup saat ini adalah money oriented. Ya. Kenapa money oriented? Dengan adanya 4 pemicu ini melahirkan orang hidup serba hiper. Satu, hiperkonsumsi. Yang tidak patut dikonsumsi berlebihan. Kalau Pak Wiana punya istilah, kalau dulu orang nar nasi, sekarang narkoba. Ya. Selanjutnya adalah hyper reality. Orang ingin selalu tampil lebih. Ya. Yang penting dia punya identitas. Karena ingin berpenampilan lebih, maka tidak tentu dengan mudah diperoleh, harus dengan modal. Karena ingin tampil lebih, dia harus butuh yang lain, yaitu hipermarket. Sekarang sudah berubah. Yang ada di sini, Galeria, hipermarket, bukan super lagi, hiper. Kalau dulu super udah luar biasa, sekarang menjadi hipermarket. Dampaknya karena tidak bisa memenuhi semua serba hiper-hiper, akhirnya hipertensi. Setelah hipertensi menjadi stres, stres menjadi stroke, stroke akhirnya setrek. Akhirnya pulang ke Balikpapan dengan tipe rumah 21 ke Sukabumi. Jadi hari-hari kita selalu menghadapi ini. Lebih-lebih adalah kan industri jasa. Telekomunikasi, pemasaran, trade-nya harus sekian target. Ada target nggak Pak Gunardi? Pasti. Saat naik, kita menjadi senang. Saat menurun, harus ini. Bahkan mungkin pimpinan manajemennya bisa menjadi gempa bumi, panik terus.
Kenapa bisa seperti ini padahal pesaingnya luar biasa? Maka oleh sebab itu Bapak, syukur kita di agama Hindu ada hari raya Nyepi, kalau mau dimaknai secara utuh. Karena apa? Nyepi adalah satu bentuk media atau wahana untuk kita kembali, kalau secara paling kasar adalah introspeksi diri. Untuk apa introspeksi diri? Untuk dapat sekali-sekali melihat ke dalam. Tadi kita sudah berkiprah keluar banyak nih, mengejar materi, ya. Padahal dampak dari materi bukan hanya sebuah kebahagiaan, tapi juga ada kedukaan di dalamnya. Maka Gita mengajarkan, matra sparsa kontea situs nasuka dukada. Kapan engkau bersentuhan dengan dunia material, saat itulah suka dan duka, panas dan dingin, sukses dan gagal, sedih dan senang akan engkau temui. Maka kalau kita tidak ingin sedih, lebih baik jangan jadi manusia. Tapi manusia harus dihargai betul ini. Karena kelahiran sebagai manusia adalah evolusi terakhir dalam riwayat makhluk di muka bumi. Karena tidak ada yang lebih hebat dari manusia lahir. Ada nggak? Kalau Hindu mengatakan manusia itu terdiri dari Tri Brahmana, Bayu, Sabda, Idam. Apanya yang menjadi utama pada diri manusia? Karena dia memiliki idam alias pikiran. Dengan pikiran manusia mengenal tanggung jawab. Dengan pikiran manusia bisa menentukan pilihan. Ya. Kalau binatang tidak punya tanggung jawab. Tapi kadang-kadang manusia bisa lebih animal daripada binatang. Setuju tidak? Setuju. Manusia yang konon memiliki budaya tinggi kadang-kadang lebih binatang. Satu contoh, kalau binatang tidak pakai celana aman. Ada musim birahinya. Kalau manusia nggak pakai celana ke jalan raya, anak banyak yang lahir liar. Coba manusia nggak pakai celana kayak apa semua kita? Nggak jadi kerja kan? Dongkrak semua berdiri toh. Jadi dengan akal ini maka itu sesungguhnya manusia diberikan akal, dialah bagian dari perusak kehidupan, dia bagian dari proses untuk memuliakan hidup. Kapan akal itu dibawa keluar, maka dia ingin kenikmatan melalui indera, dia ingin memuaskan pikiran-pikiran itu. Maka pada hari Nyepi kita diajak ke dalam. Kalau binatang nggak pernah keluar, nggak pernah ke dalam, yang penting hidup dengan kondisi insting atau ideal curiosity-nya. Maka kalau daerah dingin, binatang itu diadaptasi oleh alam adjustment-nya dengan bulunya yang lebat. Ya nggak? Contoh di Bali, daerah dingin kita mani, anjing kita mani lebih mahal dari manusianya. Ya nggak? Orang nggak ada orang jual manusia kita mani kok. Kan nggak bisa dihargai. Anjing kita mani laris karena bulunya apa? Lebat. Orang Bali gembrong. Tapi kenapa harus gembrong? Karena dingin. Tapi pada manusia, walaupun dia tinggal di daerah dingin, kalau memang sudah kepalanya dasar botak, nggak mau tumbuh gitu loh. Tapi harus disyukuri Pak, kalau punya rambut botak itu calon profesor ya. Orang Bali bilang lu mau bawang baju, bawang peridi, bawang lah. Ya nggak? Sebentar lagi kita kehilangan pendengaran kita, tambah lagi satu bongol. Sebentar lagi ya Samurat udah merajalela, bongkok, ya udah. Dan terakhir nggak bisa kemana-mana, dibongkos oleh Banjar, dibawa ke center ya. Dan kita semua mengalami. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, selama setahun kita telah berkutat keluar melakukan aktivitas di dalam ajaran Hindu disebut dengan prakti kanan. Putaran ke kanan itu pasti nilainya positif, nambah terus dia kreditnya. Ibaratkan jarum jam 1, 2, 3, 4, 5 terus nambah kredit poin. Tapi kadang-kadang kita lupa pada inti pokok dari mana kita awal dan kemana kita menuju. Kalau sudah ke kanan mau dipenuhi terus.
Orang Jawa bilang, mbok sekali-sekali muter ke kiri lah, kembali ke titik nol. Ya, titik nol itu di mana? Titik nol secara astrologi, titik nol secara filosofi. Titik nol secara astrologi dimulai sejak matahari tepat berada di khatulistiwa. Kapan itu? 21 Maret. Maka prediksian saya pilih 21 Maret pas purnama 2 tahun yang lalu. 100 tahun lagi belum tentu itu ada. Kita kembali ke titik nol. Titik nol berarti titik tengah. Ke kiri dia negatif, ke kanan dia positif. Begitu dia berada di tengah, di titik nol, berarti kita kembali kepada inti hakikat kehidupan. Maka di titik nol itulah namanya nyepi. Bahasa Bali, bahasa teks di Bali disebut sunya atau niskala. Nis artinya nir, artinya tanpa, kala artinya bentuk. Sesungguhnya manusia itu awalnya tanpa bentuk. Yang tanpa bentuk inilah kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka kehadiran saya di sini sebagai pendeta dengan seabrek predikat tadi sesungguhnya tidak penting di mata Tuhan. Yang penting adalah apa yang kau kerjakan dengan predikat itu. Kapan orang masih membanggakan predikat, maka di antara kita pasti akan ada dusta. Saya pendeta, Anda orang biasa. Saya pimpinan, Anda bawahan. Maka sekali-sekali waktu kita lepaskan sekat-sekat predikat kita. Agama A, agama B. Anda dan saya adalah manusia. Hakikat kemanusiaan, kita butuh kebahagiaan. Jangankan yang masih normal, penjahat pun butuh kebahagiaan. Hanya kadang-kadang mereka salah jalan dalam mewujudkan kebahagiaan. Dia kira dengan mencuri, merampok kebahagiaan itu bisa diraih. Maka itu titik nol ini sangat penting, saudara. Titik nol artinya titik tengah. Di dalam ajaran agama Hindu disebut Wiswa. Nama lain Wiswa adalah Siwa. Maka di dalam ajaran Siwa memberikan doktrin kepada seluruh umatnya bahwa semua penganut-penganut Siwa harus menjadi Siwa. Di dalam teks dikatakan Risa kueh ning jagat kabeh mijil saking Batara Siwa, lina juga ya ring Siwa loge. Segala sesuatu bersumber dari Siwa dan pulang kepada Siwa. Itu teks lokal. Sekarang mari kita masuk ke Upanishad. Dari mana semua ini ada dan dengan apa yang ada ini hidup dan kemana yang hidupnya akan kembali, itu adalah aku. Maka tidak ada realita di dunia ini kecuali Tuhan. Itu kata Vedanta menurut Upanishad. Tapi karena melakukan perjumpaan dengan dunia material, manusia menjadi semakin jauh dari hakikat surya itu sendiri. Jangankan dia mampu membangun hubungan harmonis di luar diri, di dalam diri tidak harmonis. Maka dikatakan dalam susastra di Bali, Norana satru mangluihakena hana geleng rehati. Tidak ada musuh yang paling berat yang harus dihadapi bercongkol di dalam diri kita. Maka jika orang mampu mengalahkan musuh di dalam diri, itulah sesungguhnya orang yang paling hebat. Ya, raga di musuh maparetan madoh ring awak riyadi tongwani kata Ramayana. Kenapa bisa jadi musuh di dalam diri? Karena apa? Mari kita analisis diri kita. Kita tidak pernah menganalisis kita, menguraikan diri, nggak pernah. Yang kita tahu menganalisis orang lain. Oh ini begini. Lantas untuk menilai diri kita kapan? Yang ada muncul egois kita saja. Yang sering muncul ke permukaan adalah egois. Kapan kita bisa menunjukkan egois kita paling nyata? Saat kita berfoto bersama. Begitu kita lihat foto bersama, hasilnya kita lihat, maka kita tidak akan pernah melihat wajah orang lain. Pertama pasti wajah kita ingin lihat.
Walaupun kadangkala wajah itu belum peragam, kata orang Bali. Pernahkah kita melihat hasil foto bersama, kita lihat wajah orang lain dulu? Saya kayak apa sih di sana? Pasti seperti itu. Itu menandakan egois. Ya, sama dalam hal sekali-sekali setahun kita diingatkan ada donor dan sebagainya. Mampu kita donor tiap hari nggak? Tidak mungkin. Kapan kita mampu membangun potensi yang ada di dalam dan mengoptimalkan itu, maka kita akan melihat kita ada pada diri orang lain ada pada diri kita. Teks Bali mengatakan, Sarasamusai mengatakan, matangyan prihentikan butoide ayo siretama ring sarwa prani. Matangyan, oleh sebab itu prihen, usahakanlah kasih kepada semua makhluk ini. Ayo tan masih ring sarwa prani, hendaklah engkau tidak menaruh belas kasihan. Harus belas kasihan. Tapi karena kita ingin mengejar hal yang berbau material, kebersamaan mulai tergoyah. Yang penting persaingan. Kawan bisa menjadi lawan. Kata Gede Pramu mungkin SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu sudah penyakit bagi kita itu. Maka kita sering parno semua, paranoid. Kapan paranoid tumbuh di dalam diri kita? Sesungguhnya kita termasuk orang yang tidak waras, perlu memeriksakan diri. Jangankan dalam dunia real, orang beragama pun banyak yang gila, Bapak Ibu. Maka di dalam teks saya kebetulan ngajar psikologi agama di kampus, ada disebut dengan beragama religius literacy, beragama yang melek, ada yang beragama religius crazy. Beragama yang buta, apa gila? Nah, oleh sebab itu, begitu kita kembali ke dalam, inti hakikat kehidupan kita adalah sama semua berasal dari Tuhan. Ini harus memancar. Tapi bagaimana kita memancar kalau kita memang tidak pernah membersihkannya? Kecemerlangan itu. Mari kita lihat, kita analisis dulu. Masalah hubungan dengan halal mudah-mudahan saja. Kalau sudah kita di dalam udah bersih, bisa melihat sesuatu. Di dalam kekawin di Bali disebut totake, dan alisir juga di sini. Kalau senang mau wirama, di Bali disebut maka kawin. Tapi yang sekarang lebih suka bukan maka kawin, tapi kawinnya yang jago. Ketemu temare kesitan, ketemu kaki dep temare kesitan kaki dep. Sebelumnya sasiwi mewaneng kata mesi banyu nana sing suci mesi ulang. Maknanya sangat dalam. Sasiwi bayangan bulan, aneng kata berada dalam periuk. Mesi banyu, kalau airnya berisi, periuknya berisi air dan airnya bening lagi. Saraswati kemarin saya ketemu dengan Ayub Saraswati menyanyikan itu dia. Ngerti nggak maknanya? Masih kira-kira nanti saya bilang begitu. Sebenarnya kita tidak melihat cermin di luar, dan kita melihat cermin di dalam diri kita. Maka pada Nyepi inilah usaha yang kita lakukan, tidak muter kanan lagi, tapi kita muter kiri. Pada Nyepi itu kita diajak kembali ke sunya, kita diajak mati secara fisikal, tapi kita diajak hidup secara spirit. Contoh di Bali, saat kita diiring diusung ke kuburan, atau kita pernah mengusung orang ikut ke kuburan, maka di Pumpatan Agung kita diputar ke kiri. Itu artinya melepas ikatan duniawi. Kapan putar ke kanan, masuk ikatan duniawi. Saat orang naik haji, kemarin saya juga memberikan ceramah di peternakan di Pegor. Pimpinannya Islam getol sekali kita sebutkan. Begitu orang naik haji, maka saudara muslim mengkirikan Ka'bah. Dia putar kiri. Berarti dia melepas kehidupan duniawi. Dia kembali ke hakikat sat sunia itu sama. Saat kita Nyepi, kita tidak mau putar, tapi kita diam di tempat, kita putar secara spirit. Putar kanan berarti berisi. Mari kita lihat dalam hukum fisikal. Begitu baut kita putar kanan, masuk kepada mornya.
Tapi baut kita putar ke kiri, maka lepas dengan murnya. Sama dengan keran air. Kapan putar kanan, masuk, airnya tidak keluar. Ya kan? Kalau putar kiri, kerannya terbuka. Maka saat terbuka itulah ibaratkan roh yang keluar mengalir dari tubuh kita. Maka saat nyepi kita tidak melakukan aktivitas fisik, tapi kita melakukan aktivitas rohani, membangun kesadaran itu. Mampu nggak? Apa nggak rezeki? Katanya upawase, tapi kemarinnya ibu-ibu bikin babi kecap 2 kilo, sehingga pas nyepi piringnya nggak pernah kering. Karena sabaran 15 menit kok basah lagi, lapar terus ya. Kalau hanya baru tingkat berada kecil, tapi kalau tidak ada pemahaman berada sih ya. Tapi kalau pemahamannya nggak masuk. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, disinilah kita mulai menganalisis bahwa hakikat kehidupan kita adalah sang roh. Kemudian ada jendela sekarang. Di mana jendela? Itulah mental kita. Ada gorden, itu budi, kecerdasan, kebijaksanaan. Di luar ada debu yang menutup. Inilah ego-ego kita. Kalau kita ingin melihat di luar dan ingin melihat di dalam, dari dalam buka dan bangun kebijaksanaan kalbu kita, maka kita akan melihat yang di luar. Dengan catatan dari luar bersihkan debu itu. Kalau kita ingin melihat yang di dalam, sepanjang kalbu masih tertutup, sang roh tidak bisa. Maka yang pertama, bersihkan debunya di luar, buka gordennya, kelihatan yang di dalam. Selama ini kita menutup. Di dalam terus kita cari Tuhan kemana-mana, sampai ke India cari Tuhan. Nyeraya ke Mumbai. Tadi Pak Murah itu mahasiswa saya yang suka ditejak ke Jawa. Di sini ada air muncul gitu. Yang suka ada yang muncul kenggan atas. Nyidangnya selamat. Sama dengan kita di balik ngelah cincin, picel dianu, akhirnya berangkat tidak percaya diri kalau nggak bawa picel itu. Telah limobok bisi bungkung jadi parade jadinya. Tapi sesungguhnya itu, saya sering bilang, pican betara yang paling abadi sudah diberikan sama anak. Apa? Kalau Yesus anaknya yang diberikan sebagai penyelamat alam Kristen. Di dalam Hindu, kalau di Islam Rasul utusannya ada. Di dalam Hindu dirinya, bagian dari dirinya diberikan kepada manusia. Bayangkan kasih Tuhan di dalam Hindu. Kita tak pernah menyadari itu Bapak Ibu. Makanya ada joke di dalam Kristen yang ketemu dengan Muslim. Pak Haji sedih sekali karena punya anak 4. Ditanya sama teman, Pak Haji kenapa berduka? Saya barusan nih tanggal 27 kemarin saya seminar di UI dengan Romo Pran Magnesuseno dengan Romo Ariat Moko di UI. Rencananya mau diajak ke Gunung Salak, tapi karena PP di Jakarta, esoknya harus muput, itulah sulingnya di Bali harus meleneng juga sekali-sekali. Ya kadang sudah terima sesari dan sesantun kan itu susah ya. Akhirnya kembali pada kisah itu. Kenapa Pak Haji berduka? Anak saya masuk Kristen. Kenapa? Ya saya sebagai kiai kan soalnya saya nggak mampu ngomong anak saya. Pak Haji punya anak berapa? 4. Yang masuk Kristen 1, masih mending Pak. Anak berapa? 4, 3 masih Muslim. Bayangkan anak Allah, satu-satunya masuk Kristen. Siapa dia? Yesus Kristus. Anaknya yang dikirim untuk menyelamatkan, menyatukan liberation. Sementara dalam agama Hindu dirinya diberikan, maka disebut swaya kumanu. Sang Atman itulah para Atman. Makanya Atman itu dari kata an yang artinya bernafas, merupakan percikan terkecil dari Tuhan. Kebetulan saya di kampus pegang Upanisad juga. Jadi Tuhan memberikan ini. Tidak ditiupkan roh seperti Muslim. Tuhan memberikan. Hanya sekarang tergantung karma. Citra Tuhan yang kayak apa diinginkan. Tapi yang jadi masalahnya ada anak muda, jangan mengambil citra Tuhan dengan segala sembarang. Karena Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir. Dia tidak pernah menghukum, tapi dia memberikan ganjar sesuai pilihan kita. Ia ibaratkan wasit dalam permainan bola. Maka itu anak muda di sini tolong ini, jangan sampai sita landat ukir kulandir dijendak itu nyircir itu tidak boleh itu.
Belum lagi pertemuan yang namanya 4M lagi nih. Paginya merayu, siangnya meraba, malamnya merayap, besoknya meradang. Bukan menguras, menutup, mengubur, nih kan. Maka generasi kita apa? Maka yang datang bukan Tuhan dalam citra keilahian yang murni, tapi Tuhan dengan berbagai citra keraksasaannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di mana letak kita melakukan kesalahan? Manajemen dalam mental itu yang salah. Sang roh sebagai sunia tetap memancarkan, ibaratkan lampu. Kekuatnya sekian watt tetap dari A sampai akhir zaman tetap. Tapi bola lampu yang dari balon pembentuknya ini, kristal ini yang kotor karena jelaga-jelaga dari luar, ini menyebabkan sinarnya menjadi redup di luar. Karena apa? Balon yang terbuat dari kaca ini adalah gudang menyimpan memori yang paling dalam. Dia tidak disimpan di roh, tapi disimpan di kaca itu dan membungkus roh itu sehingga menjadi apa? Sesuai dengan citra. Maka kita diajak kembali pada nyepi itu untuk sunya, Bapak Ibu. Sunya kembali ke Tuhan Narayana. Maka tubuh ini tidak menjadi penjara, tapi menjadi istana. Tapi kapan sang roh terpenjara oleh jasad ini, maka dia bukan menjadi Narayana, menjadi narapidana. Kalau kita sudah menjadi Narayana, istana kan? Tubuh ini istana, ya. Jadi yang materialnya istana, tapi jangan jadi penjara. Sama dengan istri, dalam ajaran agama Hindu disebut dengan perdana, dia adalah istana, maka disebut istri, Bu. Artinya kalau saya buat akronim, istana suami, tempat raja istirahat, itu artinya istri. Tapi kapan kita mengistirahatkan raja kita tempat yang lain? Wah, bukan lagi istri itu, istri di rumah. Nah di sini, maka balon kita kembali. Ini yang sering. Kalau ini sudah bersih, mau memandang kita orang lain sama dengan kita mudah. Karena teori harus selaras dengan sesama. Pawongan, bagaimana selaras dengan pawong dalam diri masih konflik, kok problem tinggi? Sama dengan Anda, nih maaf. Bagaimana seorang pimpinan bisa sukses memanage anak buah di kantor kalau tadinya dia tengkar dengan istrinya di rumah? Wajahnya sudah cemberut kok, ditanya sama bawahan sudah marah duluan. Karena di dalam. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, disinilah pikiran ini pertama yang menjadi saat kita nyepi mulai dibersihkan. Kalau boleh dijadikan muatan yang bertitik nol. Karena pikiran kita ini men-setting kelahiran kita, men-setting ayah ibu kita masa depan. Pikiran inilah membawa karma wasana atau memori. Maka saya berikan ilustrasi satu kisah yang sangat menarik. Bagaimana orang susah melepaskan keterikatan karena pikirannya yang mengikat dia. Kita tidak pernah diikat oleh apa-apa. Dibilang baju kita mengikat tidak. Kalau sebentar lagi sudah usang kita nggak pakai lagi, Pak. Mobil mewah, saat mobil mewah itu masih bagus, kita masih senang terus. Tapi besok kalau sudah penyok, kita tidak terikat lagi, mau cepat mau jual. Istri kita dibilang mengikat, enggak, kalau udah penyok besok mau kita lepas lagi. Yang paling kuat mencengkeram adalah pikiran kita. Kita kembali satu ilustrasi. Pada satu ketika Bapak Ibu ada sebuah perjamuan. Ini ilustrasi saja. Dalam perjamuan itu hadirin yang mengikuti perjamuan tidak diperkenankan untuk membawa alas kaki, baik sendal maupun sepatu, karena perjamuannya harus duduk melingkar bersila. Usia perjamuan, bapak ini yang melepas sepatunya tadi di luar pulang, sebelum pulang mengambil sepatu, ternyata sepatunya hilang. Karena tahu dia pejabat. Nah, kalau sudah pejabatnya memang nggak sombong, sedikit rata-rata. Makanya pejabat saya sering bilang penjahat gitu. Pemborong jadi pembohong, pemimpin jadi pemempem, gitu kan biasa itu. Pengurus jadi penguras, dekat-dekat itu saya.
Tapi mudah-mudahan tidak pemimpin di sini gitu. Akhirnya cari Tuhan, berteriak bukan Tuhan ditemui hantu. Tuhan tuh hantu betul. Karena dia jadi pejabat, wah mulai dia marah-marah. Sepatu siapa yang ngambil? Belum tahu kalau saya ini pimpinan yang punya sepatu. Sepatu kan nggak bilang sepatu pimpinan, nggak ada isi itunya. Akhirnya apa? Harga sepatu bisa dihitung, tapi menyangkut harga diri, karena dianggap pelecehan kepada si pemimpin yang sepatunya hilang. Bayangkan dongkolnya bukan main. Sudah mulai menduga-duga, pasti siapa sebenarnya ini anak buah saya yang mau membelot dengan saya. Pasti dia yang menyembunyikan. Begitu nih. Cara di Bali kan gitu kan. Mencoba gelam mirakan nih, curigin. Wah, orang Bali sudah suka mencurigai orang lain. Ya, merejelek sebang nyamuk cuma mukanya nggak bagus, tuh orang mencurigai pada sakit gigi tuh. Karena nggak bisa berpikir positif, bagaimana murah hayu di rumah, nyepi hanya setahun, masa cepok kan kedek selebih. Ini masang bubuh, bujuk. Ya kalau bujuhnya bugis nggak masalah, bujuh gigis gitu. Ya, kalau bulan lantas ini terus bujuh lantang, repot ya. Mulai marah, sepatu tidak ditemukan, pulang ke rumah, di rumah istri jadi lampiasan, anak marah. Kenapa? Semakin besar kapasitas seseorang, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula egonya. Maka saya nggak mau jadi pejabat, bebek jadi pendeta gitu. Karena apa? Ujung-ujung jadi pejabat, nanti kalau diberhentikan salah post power syndrome. Akhirnya di stres. Kenapa? Kalau jadi pejabat, apalagi di pemerintah, saya sebut APBN, anggaran perjalanan biaya negara, fasilitas terus. Kalau kita jadi pendeta, syukur dijemput. Kalau enggak APBDS, anggaran perjalanan biaya diri sendiri. Akhirnya terus sampai di bawah mimpi sepatu, karena saking dongkolnya kan terbawa bisa mimpi tuh. Sampai dalam mimpi dia merasa menemukan bahagianya bukan main. Tapi begitu sadar terjaga, wah saya mimpi ya. Karena nggak bisa mengatasi, saking penasaran sepatunya itu, akhirnya nanya sama Pak Pendeta. Biasa tuh pendeta di Bali itu dianggap klinik, tahu macam-macam lah, meramal dan sebagainya. Saya bukan peramal, saya lah pendoa saja gitu. Datang saya, Pak Pendeta, saya ingin nanya, dia nanya apa? Saya kehilangan sepatu, Bapak salah halaman. Kok salah hilang sepatu nanya sama saya? Artinya begini, siapa tahu Bapak punya indera keenam gitu. Nanya, wah kalau indera keenam saya nggak punya, hitung-hitungan masih tetap 5 ini. Ya seperti itu. Di mana sepatu saya? Ya kalau memang Bapak terpaksa memaksa saya, ya saya akan jawab. Di mana Pak Pendeta? Di pikiran Bapak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita terlalu banyak menyimpan benda-benda busuk, memori-memori busuk dalam pikiran kita. Kalau sudah begitu bagaimana mau damai Pak? Ya? Wah ini lo dendam dengan saya, ini rival saya waktu saya kerja di Indosat ya. Terkam. Inilah pikiran. Maka Sarasemu saya mengatakan apa ikang manah ngarane wit nim inriya ma prawerti kaya subel asubel karma. Ini kesalahan mengkonstruksi pikiran. Sehingga kenapa orang harus menjadi stres? Kenapa orang harus menjadi putus asa? Kenapa orang harus menjadi marah? Karena pikirannya yang diracuni. Jadi sepatu yang hilang itu disimpan di otaknya terus itu. Kalau sudah begitu bagaimana kita mau bikin kedamaian Bapak Ibu? Kalau memang sudah hilang ya sudah hilang. Satu ketika kita ambil, tidak usah dikaitkan dengan jabatan lah, status gengsi lah. Selesai sudah urusannya.
Maka pada nyepi ini kita diajak untuk bukan kembali ke roh, masih jauh perjalanan pada sunnah, tapi kita diajak untuk mencuci pikiran itu one by one dengan sabun kebijaksanaan. Sehingga ibaratkan kaca yang tebal oleh jelaga di luar, kita bisa melihat dengan jernih kehidupan di luar itu, dan bisa melihat jernih esensi kehidupan itu. Kalau sudah demikian, Pak Allah kita cinta kasih. Karena pada seseorang semua ada Tuhan, maka positif saja. Sebagai pendeta, saya masih belajar, Pak. Apalagi masih muda, emosi masih melonjak-lonjak. Tapi dengan belajar pendeta, minimal saya bisa ingat dengan pelucut saya di sini. Ya. Tapi tidak jaminan pendeta itu bisa lebih harif, Pak. Wajah pendeta tapi hati raksasa, kan lagi. Disinilah kita kembali, Pak, mencuci. Jadi nyepi adalah usaha, bukan introspeksi. Apa yang sudah saya lakukan bukan hanya sebatas itu, tapi bagaimana mengeluarkan kekotoran itu, kemudian melarutkannya dalam bentuk tapa berata. Kalau ini sudah oke, maka kita kasih sama orang. Yang membenci pun menjadi sahabat kita. Maka kita mengajarkan Adwesta sarwa butana metri karuna caiwa nirmamo nirhahamkara sama suka duka kesama. Adwesta, kita nggak pernah membenci sama makhluk lain. Metri karuna caiwa, metri kita bersahabat karena kasih sayang. Nirmamo nirhahamkara, kita tidak punya kepentingan. Nirmamo, tidak ada egois, mama. Kepentingan pribadi, hamkara egoisme. Sama suka duka kesama, kita menganggap suka dan duka adalah satu kata yang sama. Inilah orang bijaksana. Kalau sudah bijaksana, hubungan dengan alam pasti selaras, hubungan dengan sesama pasti selaras, hubungan dengan Tuhan so pasti, kata orang Ambon. Maka yang perlu dibangun sebelum orang merefleksikan santi kebahagiaan keluar adalah terjalinnya komunikasi yang harmonis tiga komponen fisikal, psikis dan spirit. Kalau ini sudah terbentuk, orang Jawa bilang inilah disebut dengan divine man, manusia yang berketuhanan, atau Dewi Sampan, atau dalam bahasa agama kita disebut dengan Manu Hitam. Kalau di sudah Manu Hitam, manusia yang sempurna, Manu Maya Atma Nirwana, seimbang dia, ya, bahkan Nirwana menjadi tujuan lebih tinggi, baru dia divine society, masyarakat berketuhanan. Dalam bahasa agama kita disebut dengan Jana Hitam, Manu Hitam, Jana Hitam, divine society. Dengan lingkungan kita peka, Sarwa Buddha, divine ecosystem atau divine world. Ini disebut dengan jagat kita maupun Buddha kita. Tanpa ke vertikal pun kita sudah menerapkan yang vertikal. Kita melihat pada Tuhan, rajin sembahyang tapi egois dengan sesama. Tapi memang wajar, Pak, orang nyari Tuhan itu penuh konspirasi. Dengan Tuhan, kita mengajarkan ada 4 tipe orang baik hati memuja Tuhan. Catur Weda, Bajan Timam, Jena, Sukirno Arjuna, Arta Artih Jitnya Surtinya Nica, Berata Sabah. Catur Weda, ada 4 orang tipe Bajan Timam yang memujaku, ya. Harta yang mengejar kekayaan. Siapa ngejar kekayaan? Pasti teman mulai berdarah. Survei, coba lihat di pasar Melantik Kumasari, maka bertaruh di Kumasari jauh lebih banyak dapat suguhan dari bertaruh di Gunung Agung. Maka kalau besok memitis jadi bertaruh, pilihlah bertaruh Melantik. Karena Anda banyak sokokan. Bayangin dupenya pedagang di pasar Badung itu pesal-pesal menyitung dupa semangat. Kan dus-dus curah bertaruh kan.
Pelangkirannya kecil tapi dupahnya sak pesel. Pernah nggak disurvei? Karena banyak pengharapan, gak harus nuntut, tapi etika berjualan nggak pernah tahu dia. Kita orang Bali lemah dalam metode berjualan. Tapi kalau orang Minang, kalau orang Bali ditawar barangnya terlalu tinggi, nggak pernah suka dia, bahkan marah-marah lagi. Lebih suka barangnya busuk di tempat ketimbang laku diberi saudara, bisa dibuang di pasar tukar Badung itu. Ada tahun 80-an Bapak, ini kisah yang unik. Maaf ini agak jorok, ini pendeta nggak boleh, tapi ini fakta. Ada jual kain kemben gitu, kamen. Ditawar berapa harga? 25.000, ditawar 15.000, dagangnya marah. Sana dulu cebokan di pasar di tukar Badung, nanti baru tak kasih gitu dia. Betul, pembelinya cebokan dulu, habis itu naik lagi. Bu, yang besar mau konceng, bedan barang gitu ya. Coba kalau orang Minang jualan itu, nggak ada minat, kita baru nyeledet saja. Gimana Pak, ada minat? Nggak, saya punya, boleh lihat-lihat, coba. Ya enggak? Makanya kalau orang Minang punya pepatah dalam jualan, jika Bapak dan Ibu puas, ceritakanlah sama orang lain. Tapi jika tidak puas, ceritakan kepada kami. Itu hebatnya. Kalau kita kan enggak, mensing puas nak lemurin gitu. Ya kan, pepatah Minang kan ada 3. Kau harus rajin-rajin menabung itu. Kalau tidak ada, baru dimakan. Kalau ada, jangan dimakan. Di mana ada keramat, di sana kau gelar. Jangan kau suka main berzina, tapi kalau syukur sama syukur bolehlah gitu. Kita kembali, pemuja Tuhan seperti ini, dia punya konspirasi, dia punya kepentingan. Yang kedua, orang yang ingin sembuh, hati-hati, orang yang sakit. Maka dalam kondisi sakit, orang pasti rajin cari Tuhan. Ada orang sengsara, silakan survei di kurir rumah sakit. Tidak ada satu orang pun pasien atau keluarga pasien mendoakan saudaranya cepat mati. Kalau memang cepat mati, nggak usah dibawa ke rumah sakit, biar kasih di rumah aja cerita penglaris. Tuna sedih betara Prajapati. Pasti menginginkan ingin sembuh, maka jalan satu-satunya selain bantuan dokter adalah bantuan betara rumah sakit. Ratu betara. Banyak gelis segar gitu yang duanya mau dia ngatur dia kukus sawanci guling besi. Itu dah. Maka kalau besok ditakdirkan kita jadi dewa, kita ada calon-calon dewa loh. Nanti saya cerita kalau memang panjang waktu, kita nih calon-calon Indra nanti ini, penguasa akhirat nanti ini. Akhirnya apa? Jadi betara rumah sakit itu nyaman juga rupanya. Yang ketiga adalah orang yang ingin jabatan. Setiap suksesi, setiap pilkada rame. Gimana ada pura tanya kau sana? Jangankan pura, sulingih pun yang banyak punya masa di datang, termasuk saya. Eling nak lingsir di nyuri sewana di tiang neki calon nggih. Apa sih repotnya bilang nggih? Itu tergantung karma Anda. Sulinggih tidak pernah mencetak jadi gubernur ataupun bupati. Sulinggih hanya mendoakan, tergantung karma Anda. Kalau memang lagi meceng ya sudah jadi, berarti dibantu. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah, yang ketiga itu disebut dengan jitnyasu, yang keempat disebut penyanyi. Orang yang menjadikan dirinya alat daripada Tuhan, be instrument of God. Pasrah kepada Tuhan. Bagaimana orang pasrah kalau dia tidak bisa memahami hidup? Apalagi fasilitas penuh, egoisnya pasti naik. Pasrah itu tidak akan mungkin terjadi. Maka pada nyepi inilah Bapak Ibu, libido kita turunkan semua. Mau emosi, marah, birahi turun semua. Sekat-sekat kita pisah ya. Sehingga tidak ada kepentingan apa-apa, menjadikan tubuh ini istana Tuhan. Maka saya katakan tadi, maka sang roh di dalam akan menjadi Narayana. Maka jika demikian sudah terbentuk, terkondisi di dalam diri kita, otomatis hubungan dengan manusia menjadi manis, harmonis.
Hubungan manusia dengan alam menjadi manis, harmonis. Ya, hubungan itu tidak hanya dalam bentuk wacana belaka, tapi rupanya aksinya sudah ada. Tapi jangan pada nyepi saja loh panti asuhan. Ya, saya masih berlaku dulu rutin 3 bulan donor darah, tapi sekarang enggak lagi karena kondisi sebagai sulingih seperti ini ya. Makanya habis donor darah berhenti itu gemuk jadinya. Karena biasa mesti kan harus air sumur itu harus diambil terus supaya tidak ada kuman di dalamnya, seperti sumur bersih. Jadi aksi sosial ini dalam bentuk apa Bapak Ibu? Tindakan-tindakan nyata. Jadi kita melihat itu bahwa di dalam setiap insan ada Tuhan bersemayam yang harus kita layani. Maka di konsepnya manawa sewa madawa sewa, melayani makhluk sesungguhnya kita melayani Tuhan. Karena dalam setiap diri manusia ada bersemayam Tuhan itu sendiri. Masalah mau diucapin terima kasih itu bukan urusan kita. Ya terima kasih, kalau enggak juga biarin gitu. Karena tugas kita adalah menabung karma. Karena dunia adalah tempat yang sangat ideal kita untuk membangun karma baik. Para dewa pun salah di alam surga, dia akan turun lahir sebagai manusia. Maka ada dikatakan jika dewa yang turun maka adalah penjelmaan dewa. Tapi binatang pun yang mati dalam kepentingan dianya bisa jadi manusia. Contoh mati untuk penggunaan caruk, misalnya ayam liu, ayam nemites jadi manusia. Tapi tidak pernah kalau dipeluasin bahwa siapa pidan mati jadi manusia, maka kecewa ibu bapaknya. Maka ada suka adu domba berarti siap, karena teman ngadu domba siap, maka kita pun akhirnya adu domba. Ada lekat ulian lelibi, nagayoni, maka tukang kilit, oke. Ada yang lahir dari asuban bungkam, ngongkong, oke gaya. Ada lahir oleh kucing butuhan karena nyamlek jeng sing suut bubar nak loh kan karena butuh gitu. Tapi jangan itu dituruti terus karena masih ada inilah akal kita harus diarahkan ke dalam. Casing kita boleh manusia, sifat-sifat binatang itu boleh ada di dalam, tapi manusia ini sangat ideal. Makanya sekarang pilih pergaulan. Kemana kita bergaul? Bergaul kepada orang yang dapat memberikan dampak positif. Memang kita harus baik kepada semua orang, dengan maling pun harus baik. Tapi kebaikan jangan disalahgunakan menceritakan semua barang milik kita kepada maling. Saya punya lemari di sini saya simpan ini, itu tidak mungkin, itu namanya kebodohan itu, bukan kebaikan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam rangka Hari Raya Nyepi ini, dalam membangun Trihita Karana, kita tidak hanya dalam segi wacana, tapi bagaimana kita mengaplikasikan itu pertama di dalam diri. Karena sesungguhnya Trihita Karana di dalam diri itu sudah ada. Periangan itu adalah atman kita, pawongan itu adalah pikiran kita yang bergerak, sementara jasad kita ini adalah kelemahan kita. Maka oleh sebab itu spirit dari sebuah tubuh, dari sebuah ekosistem dalam diri adalah pariana, tulisannya atma. Atma lah yang mengatur pawongan, pawonganlah yang mengatur pelemahan. Maka tubuh kita ini buana agung bagi mikroorganisme. Ya. Pembuluh darah adalah sungai-sungai kita, tumbuh-tumbuh adalah bulu-bulu kita. Walaupun banyak yang telah mengalami erosi karena botak, tak masalah itu. Tetapi pikiran kita adalah orangnya. Maka yang dikatakan dunia ini baik karena manusianya, manusia baik karena pikirannya. Jadi pikiran yang sering mendominasi sehingga kita untuk berbuat kebajikan pun kita perlu belajar. Tapi untuk berbuat jahat tidak ada sekolah mengajarkan orang untuk berbuat jahat. Berarti potensi kejahatan kita jauh berada di atas kebajikan itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dan juga adik-adik, anak-anakku semua, dalam rangka mimpi ini harus kita lakukan. Ya, maka itu putarannya tidak lagi ke kanan, putarannya ke kiri. Kalau putarannya ke kiri, tubuh berhenti,
pikiran jalan muter kiri kembali ke titik nol. Inilah siwa yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Karena siwa mengajarkan. Apa arti kata siwa atau wiswa yang di tengah? Kasih sayang arti siwa. Suka memaafkan, memberi pengampunan, dan penuh harapan. Maka kita lahir ini Bapak Ibu adalah punya harapan besar, yaitu meningkatkan diri, mewujudkan jagadita dan moksa. Moksa tidak hanya dalam kondisi rohani spiritual akhirat, tapi saat ini kita sudah bahkan itu sejak kita memahami arti sebuah kehidupan. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang damai terus ya. Tidak pernah sedih yang berlarut-larut. Boleh sedih, kenapa enggak, tapi sebentar. Jangan terlalu riang gembira mendapat sesuatu. Karena orang Bali bilang demen nih bahasa liwat sebete bahasa liwat mani. Orang Sulawesi bilang jangan kau terlalu gembira, terlalu sedih. Maka marilah kita sikap hidup dengan bijaksana. Ada kebahagiaan kita syukuri, ada penderitaan kita ambil hikmahnya, bahwa di dalamnya Tuhan telah memberikan jalan dalam proses pembelajaran diri. Maka dengan demikian hidup ini ibaratkan apa? Sebuah kerajaan besar untuk membangun sebuah apa? Cita-cita mulia. Ya, rumah tangga kerajaan, lembaga ini juga kerajaan. Tapi kerajaan bukan sekedar mengejar daerah jajahan, tapi mengejar pembebasan. Karena ini bukan kerajaan material, tapi kerajaan Tuhan. Masih ingat kalau kita menyetir ayat Kristen, jadikanlah bumi seperti kerajaanmu di surga. Karena aku kudus, kuduslah kamu, begitu Injil Matius. Secitra malah. Kalau hidup Anda adalah seperti kata saya tadi, Anda adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Maka kembalikanlah sifat-sifat Tuhan. Maka dengan demikian Anda akan memandang makhluk lain sama, dunia ini sama, apalagi pelemahan adalah matrik kita, tempat kita untuk menyusui. Karena tanpa alam semesta, arti kemanusiaan tidak ada apa-apa. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selebihnya mari kita renungi kembali di rumah. Karena tidak mungkin Anda bisa lulus dalam waktu sekejap, tidak mungkin ada ujian, kecuali ujiannya adalah realita di masyarakat. Kitab sucinya adalah pengalaman-pengalaman Bapak dan hasil renungan kita semua. Demikian Bapak Ibu. Saya tadi lupa menanyakan apa ada sesi tanya jawab? Iya. Kalau memang ada, kami persilahkan untuk Bapak sebelum kami akhiri nanti. Terima kasih. Silakan Pak. Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maya. Kebetulan sepertinya sudah lama pertanyaan ini terpendam dan belum menemukan orang yang tepat untuk bertanya. Mudah-mudahan saya orang yang tepat. Begini, terkait dengan hubungan Trihitakarana ya antara manusia dengan manusia untuk menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan beragama. Mungkin gini, dalam kehidupan nyata mungkin antara kita sebagai umat Hindu dengan rekan-rekan yang umat lain, apalagi kita berada dalam satu lingkungan kantor misalnya. Kemudian misalnya ada pengucapan salam atau kita berada di suatu event di mana yang mengharuskan mungkin kita menyebutkan Assalamualaikum ataupun Om Swastiastu bersamaan. Nah kadang-kadang ada yang menyalahkan tindakan kita itu gitu. Misalnya, oh kamu sebagai umat Hindu mungkin tidak pantas menyebutkan Assalamualaikum seperti itu. Atau misalnya tidak tepat menyetarakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ida Sang Yang Widi Wase misalnya. Nah kadang-kadang dalam diri kita itu bingung antara di satu sisi kita harus artinya dalam kehidupan bermasyarakat kita harus modelnya beradaptasi, beradaptasi, atau kita harus bertoleransi gitu, karena kita di satu sisi mungkin kita sebagai minoritas, atau di satu sisi kita itu harus menghormati gitu. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita juga bingung misalnya
ada pengucapan kata amin seperti itu. Nah, kadang-kadang di satu sisi kita disalahkan mungkin sebagai umat Hindu yang benar, tidak patut atau tidak pantas menaikkan hal itu. Tapi di satu sisi kita menghormati teman-teman. Nah, kadang-kadang di dalam umat beragama atau Hindu sendiri kan kadang-kadang kita menimbulkan suatu perpecahan, sedangkan kita ingin mewujudkan suatu kehidupan yang tercipta karena yang harmonis gitu, khususnya hubungan antara kita dengan umat lain. Demikian pertanyaan saya, semoga bisa dijawab dengan tepat. Karena sepertinya hal ini juga sering banyak ditanyakan oleh teman-teman, cuma belum menemukan orang yang tepat untuk bertanya. Ya, terima kasih. Objektif, subjek. Kalau sudah berbicara masalah subjek, itu tergantung selera yang menerima, ya enggak? Kalau bicara masalah selera yang menerima, selera kita kan beda. Bicara masalah selera, mari kita lihat agama secara utuh, ya. Kalau kita melihat agama dari segi fisikal, dari segi kulit, dari hukum syariatnya, maka akan terjadi di luar dan di dalam. Kalau sudah berbicara di luar agama saya adalah tidak ada kebenaran. Sama dengan Konsili Vatikan dulu, Extraquis Nolus Salus, di luar gereja tidak ada kebenaran. Itu dia. Tapi setelah Konsili Vatikan kedua, kemudian saya 5 tahun pegang ilmu perbandingan agama, ya. Sama dengan Islam yang memegang syariat, amal ma'ruf, nahi munkar, ya. Padahal secara umum rahmatan lil alamin, ya. Maaf ini saya biasa istilah itu karena lama di Sulawesi Tenggara, bahkan di khotbah terus dengan Islam. Satu ketika dia ingin minta sebuah padanan, memang tidak semua harus dipadankan. Gimana dia mulai berangkat? Karena bergantung dengan kultur. Tapi kalau kita ingin membawa ini sebagai sebuah misian untuk menambah masa, wah kita saling menghakimi. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, nanti jawabannya berpulang sama Anda. Yang penting niat Anda, yang penting kan niat. Nah kita kembali sekarang unsur objektivitas. Saya berikan sebuah kisah sekarang. Nanti di sini mencari jawaban. Saya nggak perlu ini, nggak boleh menjustifikasi kita. Ya, ada satu kisah. Di negara penganut Buddha, patung-patung Buddha pasti bertebaran di sana sini. Jangankan itu, di Bali saja patung Buddha bertebaran, terutama di Tegal Tamu itu banyak sih. Ya, batu bulan. Sebagai penganut Buddhis, kehadiran patung ini bukan hanya sekedar batu yang berbentuk manusia, tapi ada nilai metafisik di belakang itu. Ini kita nak bicara di Bali, kita nak bicara di Indonesia, tapi kita berbicara di Muang Thai ini kisahnya. Patung Buddha ada di pusat kota, di mana-mana ada. Nah, akhirnya apa saudara? Ini saudara Maya, nama yang bagus ini. Fata Morgana artinya ilusi. Maya itu ilusi artinya. Ya. Ya. Tapi bukan mayanya apa? Pak Dani ya. Akhirnya apa? Pas kehujanan ada orang Bhakta, pengikut Buddhisme yang sangat taat. Dia kasihan, sangat prihatin melihat patung Buddha ini kena matahari, kena hujan, ini lagi deras hujan. Dia berusaha mencurahkan kasihnya untuk bisa memayungi patung Buddha ini. Karena dia anggap apa? Sesuatu yang membawa pencerahan. Kalau Buddhanya ya, tapi patungnya kan tidak. Makanya saya pernah diberikan SMS, sebentar kita berikan contoh itu dari Sampradaya. Ada dia mengambil, dia ketemukan sepatu robek yang sudah usang, lusuh dan supaya baunya lebih bekas kaki sih. Maka dengan kasihan, dengan rasa tidak pernah merasa berdosa, dia ambil sepatu kemudian ditutup di kepala Buddha supaya tidak kena hujan. Tapi ingat, yang pertama adalah niat baik. Pintar deh belakang. Selang beberapa kemudian, cuaca terang, datang orang lagi, penganut Buddha yang paling fanatik. Melihat kenyataan fenomena bahwa Buddha dipayungi oleh sepatu yang lusuh dan robek itu, dia marah. Gini kurang ajar ini, Buddha dihina ini. Kenapa? Dipayungi oleh sepatu yang robek. Sekarang mari kita timbang, niat baik yang pertama tidak bisa digagalkan oleh niat baik yang berikut. Ini sebuah permainan fata morgana. Kalau bicara masalah Islam, assalamualaikum atau salam alaika, itu kan hanya istilah budaya. Siapa sih yang tahu bahasa Tuhan sesungguhnya?
Ini orang bahasa dewa kecuali diwaji di Bali. Ya kan? Makanya mesti minta izin dulu. Jika saya tidak bersalah, saya akan sampaikan salam ini. Itu. Ya. Sama dengan orang beralih ke agama Islam, pada yang Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu misalnya. Sudah Islam. Kalau di dalam nggak ada, tidak Islam kita. Maka itu dibutuhkan adalah spirit, mental, dan fisikal. Tadi yang keluar itu kan baru fisikalnya. Dia sebuah simbol. Simbol tidak akan berarti apa-apa kalau memang di dalamnya itu memang tidak ada jiwa menyertai. Ya, maka ini Islam pun mengalami tahap. Ada yang syariat, hukum hitam putih, ada yang ma'anu, hakikat, ada yang tirakat, dan yang terakhir adalah mahrifat atau sufisme, mistikisme di dalam Islam. Maka untuk tingkat ini enak diajak ngomong. Seperti kemarin deh, Maya, waktu kita sertifikasi di HDDN Terbasa, rektornya datang, Pak Wiyana bertanya, adanya ustadz-ustadz muda yang tampil di TV seolah-olah apa? Siapa yang muslim akan dijanjikan masuk surga? Sementara di luar Islam tidak ada surga. Maaf, kita tidak membandingkan. Pak Wiyana nanya sama ini, apa bagaimana ini Pak? Kami di luar Islam karena tidak dapat surga. Jawabannya sederhana, tidak mau menghakimi. Ya karena ustadz itu memang agennya surgawi itu. Karena dia perintahnya orang ejen dari sana kok. Saya nggak ejen, padahal saya profesor dokter kiai lagi dia bilang. Jadi kita nggak usah tersinggung karena bagaimanapun karena kita kurang memahami. Tapi ada orang yang memang sengaja membuat seperti itu, dipisahkan. Maka untuk hadir di perayaan-perayaan hekumene di Kristen itu banyak, nggak mau hadir di kita juga nggak datang. Tapi sebagai umat manusia, ya nggak. Kita harus menerima eksistensi orang lain. Apalagi di Hindu. Ya tamam perpadi tetap dia baca miah mama uratman wartan teh manusia pada sarwasa. Dalam apapun kau datang. Ya, kalau boleh saya katakan saya masih di Sulawesi sampai 6 bulan saya diundang oleh Sinode. Begitu bisa jelaskan tentang teologi, maaf ini. Ternyata agama kita sama Pak. Ya memang sama. Bagaimana kalau agama kita digabung? Bukan dari situ, bukan dari situ. Saya nggak perlu mengatakan digabung, cuma agama satu kok. Kalau lihat urusan sejarah kan kami lebih tua, situ kan adiknya. Ya, mestinya kan bukan saya yang ikut adiknya ikut kakaknya saja. Kita berseloroh aja sehingga kita bisa santai untuk menerima masalah. Jadi demikian untuk adik Maya ya. Om Swastiastu. Oke, selamat siang Gede Ariano. Satu. Iya. Binirin itu yang menyampaikan cuma yang mana ya. Untuk sampean pencerahan Pak Secan sebelum itu ya. Nah, dari Ampurun niki bahasanya gaduh-gaduh. Indonesianya. Ya, dari pencerahan yang sudah disampaikan tadi itu ada satu poin yang tangkap menjadi kunci ya. Dari perayaan Nyepi ini. Poin tersebut adalah bagaimana kita sebisa mungkin untuk kembali ke titik nol. Ya. Nah itu yang tangkap, yang menyentuh hati, bukan hanya pikiran, mungkin ini udah langsung ke hati gitu ya. Ya. Nah yang sederhana pertanyaannya apa sih langkah-langkah real? Terutama yang berkaca ke diri sendiri ini sebagai umat Hindu yang masih baru belajar lah, baru dasar sekali gitu. Apa saja langkah-langkah real yang bisa dilakukan di kita sehingga upaya untuk ke langkah nol itu bisa semaksimal mungkin seperti itu. Oke, itu aja. Dalam rahim ibu lagi kan nggak mungkin ya. Yang pertama adalah bagaimana kita proses pendewasaan mental. Ini dulu. Karena kunci kembali ke nol dan membungkus nol itu menjadi muatan yang syarat itu tergantung pada pikiran kita. Maka oleh sebab itu ajaran yang harus dibangun pertama adalah bagaimana mengkonstruksi pikiran yang sehat. Kalau pikiran kita sudah sehat, mentalitas sudah sehat, terdiri dari apa kondisi mental itu?
Mana? Ahamkara, budi. Budi adalah antara spirit dengan pikiran, sementara antara pikiran dengan fisikal ini ada egois. Karena egois ini adalah akan memberikan pertimbangan kepada pikiran, budi juga memberikan pertimbangan, sementara alat pikiranlah indria kita, dasa indera yang sebagai pelengkap. Oleh sebab itu, kenali dulu pikiran Anda di dalam diri. Sepanjang Anda menggunakan pikiran Anda sebagai manajer, ya, mesti dia hanya sebagai media. Kalau diboleh diibaratkan seperti rumah, gitu ya, seperti kereta. Dalam kata Upanishad dijelaskan, kehidupan manusia itu dengan cita-cita yang harus digapai ibaratkan kereta yang sedang laju untuk menuju satu titik tujuan. Kuda yang peron terdepanlah indria keinginan kita. Ya. Kita itu tidak boleh membunuh keinginan. Kalau ingin sampai pada tujuan itu, maka kuda-kuda itu harus sehat, dipelihara. Tetapi harus diisi kacamata sehingga dia terfokus jalannya ke depan. Jadi makanan indria ini penting. Anda nyanyi tadi ada BRTP ini saudaranya ini kan, sedang bahan tuh maman kopeng dia sing. Yen ada orang nu barang luwung sing dingah kan kopeng orang luwung kan sing normal tuh. Tadi suaranya kan bagus itu seperti Agung Wirasutra lah itu. Itu bagus, itu kita harus acungkan jempol. Kalau ada orang tidak senang dengan nyanyian tadi, itu berarti aja ke Bangli itu gitu. Itu menikmati yang nikmat memang harus dinikmati. Melihat orang cantik maka Hindu tidak pernah menolak, jadikanlah kecantik, maka Dewi itu paripurna dia. Karena apa? Mengagumi sang pencipta melalui karyanya. Tapi ingat, begitu mata melihat yang cantik, sudah berkeluarga belum? Syukur. Kenapa bilang syukur? Karena Anda sudah punya rambu-rambu. Jangan sampai ingat, lihat anak orang, ingat anak sendiri. Lihat istri orang, lupa istri sendiri. Bagaimana Anda mau titik nol? Ngesaprak ke sumber dua gitu loh. Terus ngejar aja. Ngambil dalih apa kadang ledu kuriliung lah kurang raga nih nurah. Itu legitimasi diri namanya itu. Itu anak cerdas, itu casingnya aja kecil itu. Ya. Itu karunia Tuhan itu. Kita punya istri dua, silakan bersolek. Tapi kalau orang lain tertarik itu urusan lain, tapi minimal suami yang harus. Daripada anak Bali sedang mau Pak Yas, kurangnya gimana? Bajunya stainless. Ini baru makan. Makan yang enak penting, tapi jangan makan seenaknya. Mencium ini baru kontrol indera, ibaratkan kudanya. Sekarang pikirannya apa supaya kudanya tidak liar, maka tali kekangnya harus kuat. Inilah pikiran. Sang kusir adalah budi, ada kebijaksanaan. Sementara gerobak kereta yang ditarik itulah jasad ini. Medannya itu adalah apa? Jalan itulah tujuan hidup yang dunia yang kita tempuh. Maka si pemilik kereta adalah sang roh, Atman itu sendiri. Maka ini dulu dipahami supaya nanti indrianya liar mau kemana, akhirnya nggak sampai di tempat tujuan. Untuk sampai kepada titik nol, inilah nanti apa? Nol bukan setback kembali, tapi nol sebuah tujuan. Inilah moksa. Maka dikatakan mijil saking siwa, boleh ke siwa. Tapi sebelum mencapai titik nol harus penuh dulu. Maka konsep pemenuhan ini satu ketika harus dilepas. Maka ada konsep raga dan wairagya. Sepanjang kita hidup di Brahmacari, kita harus cari. Tapi satu ketika harus siap melepas. Sama dengan sepatu tadi yang bilang, harus dilepas dari pikiran kita. Tapi kenyataan kita simpan sepatu di otak, sehingga tidak pernah kita mau hidup tenang. Karena terus otak kita ibaratkan apa? Almari penyimpan barang-barang bekas. Demikian analisis saya untuk kembali ke titik nol. Ya, kembali ke titik nol bukan kembali setback, tapi menuju titik nol itu sendiri. Ya, demikian. Silakan.
Tadi sudah diuraikan tentang panjang lebar tentang makna filosofis tentang perayaan Hari Raya Nyepi. Tapi mungkin ada satu hal juga mungkin barangkali perlu bagi kita semua di sini sebagai umat Hindu yang barangkali juga akan bisa memberikan nilai kebanggaan kita sebagai penganut Hindu. Nah, secara historis perayaan Tahun Baru Saka ini dimulai sejak kapan sebenarnya? Kami pernah baca bahwa itu adalah sebagai peringatan dari penobatan Raja Kayasa I. Mungkin ada juga pertanyaan dari teman-teman mengatakan bahwa kalau Hindu adalah agama tertua, kenapa kalendernya 78 tahun setelah Masehi? Itu barangkali. Ini mungkin perlu kita Ratu Pandita memberikan penjelasan kepada kami sehingga menjadi jelas adanya tentang makna historis. Sekaligus juga ada pertanyaan juga tentang perayaan Hari Raya Nyepi ini. Mungkin Hari Raya Nyepi sebagai perayaan tahun baru satu-satunya di dunia di mana perayaan hari raya itu dilaksanakan dengan menyepi. Sebaliknya dengan perayaan tahun baru kalender lainnya umumnya dirayakan dengan berpesta pora dan lain sebagainya. Mungkin yang perlu dijelaskan adalah secara historis apa bedanya kemudian antara perayaan Nyepi di Bali dan di India seperti apa? Demikian saja teman-teman. Banyak sekali sistem tarik yang ada dalam Hindu. Kalau Islam sudah jelas tarik Hijriah. Kalau di Kristen Nasrani udah seperti kita gunakan sekarang ini Desember dan sebagainya. Kalau Hindu, karena memang Hindu adalah sebuah perjumpaan, resepsi dari berbagai ajaran masuk dalam Hindu, baik yang sebelum Hindu maupun setelah Hindu dipadukan. Mana agama yang sebelum Hindu, agama Siwaistik itu sebelum Hindu dia. Karena Galian Mejo Daru, Arapa, Camudaru itu pra-Hindu. Maka Sewa sesungguhnya yang sekarang itu adalah penghidupan kembali daripada Siwa Praweda nanti digabung ya sintesis. Nah, bicara masalah sejarah, kebetulan saat ini tarik sebuah kebangkitan. Kalau kita berbicara masalah tahun, ada tahun Kali. Ya, tahun Kali itu berdasarkan penobatan Prabu Parikesit menjadi raja 18 Februari 1102 sebelum Masehi. 3102 sebelum Masehi. Jadi tahun Kali itu sudah 5000 tahun. Itu berdasarkan prasasti Ramses II antara Raja HTT. Kemudian Mahabharata pun ditegaskan sekitar bulan Maret ya, di tahun 3150 sebelum Masehi. Saat itu sudah zaman Purana ini. Bayangkan zaman Weda, Upanishad dan sebagainya jauh sebelumnya. Makanya menurut beberapa ahli Lokmayatila, Sasri, Ganggabar dan sebagainya Mukherjee, ada yang mengatakan Hindu 15.000 sebelum Masehi. Tapi kalau kita berbicara masalah peradaban Arya Santos tentang hilangnya benua Atlantik, justru 11.600 berakhirnya zaman es pusatnya di Nusantara ini. Siapa yang udah baca bukunya? Itu buku wajib, itu bagus ya Arya Santos ini. Yang disebut daratan Lemuria menjadi Gunung Moria, dan Bali itu sendiri bagian dari peradaban. Jadi Siwa sebenarnya bukan di India, orang Indonesia. Orang Yawana itu menjadi orang Jawa nanti. UHC. Maka itu di sini pertarungan Yawana UHC, tenggelam benua ini masuk kembali ke India. Satu ketika di India datang kembali, makanya di India ada disebut dengan Kalinga Bali Yatra di daerah Orissa. Yang pernah di India pasti ada Kaliadram, Kalimaniaram. Tahu itu, pokoknya ada di India. Ya, makanya orang-orang Bali itu pasti seperti orang Manipur. Ya. Begitu saya ke India kemarin, ayo Nepal ini gitu kan, saya dibilang orang Nepal. Muka kita sama, ya, yang perbatasan dengan Burma dan sebagainya. Apa kita ada bibit dari sana? Saya kira iya, ada percampuran antara Cina dengan kulit hitam menjadi barang landung di Bali, Kancingwi dengan Ratu Jayapangus. Itu leluhur kita itu, yang hitam Dravida, yang Cinanya orang Mongol, yang bercampur untuk memperbaiki genetik demikian. Makanya kita lebih suka masakan ibu, masakan Cina ketimbang masakan bapak.
Karena bapak tuh rempah-rempah terus tuh orang India. Nah oleh sebab itu sekarang ini sejarah kan, mana tarik yang memberikan sebuah kebangkitan itu yang ditandai. Sama dengan di Bali, galungan itu tidak mulai sejak Indo di Bali, justru 800-an baru galungan dimulai. Apa kita di bulan Maret? Hitungan bulan dulu, September, Oktober, September dulu ya. September dikata Sabtu. Sabtu itu berapa? Ternyata menjadi bulan ke-9. Oktober 1 oktav berarti 8. Menjadi bulan ke-9. November dikata Nawa, Sansekerta, menjadi kata naik, menjadi bulan ke-11. Bersihnya bulan ke-9. Desember dikata Dasa, bulan 10. Ulu ke kan barate. Jadi bulan 12, maka Januari bulan pertama, Februari bulan ke-12, maka Maret bulan pertama. Tepat kita rayakan, maka harus bangga. Tepatnya di mana? 21 Maret, tepat titik okinoksi, matahari di Khatulistiwa. Siang dan malam sama. Inilah titik nol, disebut Iswayana. Maka saya ambil di salah saya, barang siapa yang dapat melakukan iatnya pada tanggal 21, ingaran sadel sicimu ke pahalanya akan dilipatkan. Begitu katanya. Maka saya berusaha mencari itu. 21 Maret saya meriksa. Nah ini kembali pada titik nol, 21 Maret. Dan Nyepi karena dikawinkan dengan solar system dan lunar system, Surya Permana dan Chandra Permana di Bali, sehingga carilah Tilem Kesange dekat pada tanggal 21 Maret. Bisa April awal, bisa Maret awal atau akhir Maret. Karena ini perpaduan. Demikian. Nah, selanjutnya masalah Nyepi kenapa harus dirayakan? Karena kembali ke tengah. Dia kembali ke inti, kembali ke hakikat, kembali ke sunya. Ini sebagai satu lepesi. Kalau boleh saya katakan, Nyepi adalah proses peleburan untuk lahir menjadi bayi baru. Walaupun fisikal kita tidak baru, tapi semangat kita baru. Ini sebenarnya. Maka umat Hindu tiap tahun mengalami reinkarnasi spirit. Ya, supaya semangat baru, tapi jangan saja istri baru. Kemudian bagaimana di India? Nih, ibu yang lama di India, ada Nyepi nggak di India? Tidak ada. Galungan aja spiritnya ada, Nawaratri, Wijaya dan Sami. Tapi pelaksanaannya intinya hampir sama. Justru kita bangsa Saka mewarisi itu di sini. Justru di India tidak diwarisi. Tarik di India tidak mewarisi tarik Saka. Justru Surya Siddhanta, tahun-tahun India yang dipakai. Justru kita di sini. Kenapa Saka? Karena bangsa Saka terakhir itu sesungguhnya itu orang-orang Dravida itu datang si Agastya ke Bali. Itu titik awal sehingga dia membawa Saka itu ke Nusantara sebagai penganut siwaistik yang sangat kental. Sementara di India, kenapa Saka tidak dirayakan? Karena India khususnya. Ibu pernah ke Nepal, Bu? Belum. Justru di Nepal sama dengan di Bali. Orang makan daging babi pagi-pagi dijual di sana di Nepal. Di India sudah kembali. Maaf ini kalau boleh, dia sudah mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Masuknya Islam waktu Raja Taj Mahal, apa namanya itu, di Agra itu, dari dinasti Mongol, ya, Mumtaz Mahal istrinya. Ya, kemudian masuknya Buddha sebelumnya, Buddha semua wilayah India masuk Buddha. Kemudian bangkit lagi Sri Sangkaracarya membangkitkan kembali, di mana Guru Sangkaracarya berburu sama Buddha, terjadi dialektika yang luar biasa, bangkit kembali. Kemudian Tantrayana menyebar kembali waktu Islam masuk, maka ilmu kita banyak, Bairawinya itu sempat masuk ke Nusantara. Dan zaman-zaman belakang, zaman skolastik, kemudian zaman sutra-sutra, zaman Rabindranath Tagore, gerakan resistensi ke barat dengan adanya kesadaran Krishna, adanya kesadaran Arya Samad, Brahmo Samad, macam-macam gerakan-gerakan pemurnian agama di India. Sementara kita lepas setelah Majapahit, tidak lagi kontak dengan India. Padahal dulu orang-orang kita hebat, maka sesungguhnya kita telah mengalami kemunduran di Nusantara tentang India, tentang ini. Karena dulu di Nalanda, di Palembang ada perguruan, kalau ingin sekolah ke India, sekolah dulu di Palembang. Ya. Itsing pernah singgah di sana.
Menjawakan biasa mata semua karya sastra Jawa kuno. Dan Meru tidak hanya ada di Bali, di Nepal pun ada. Dengan demikian sesungguhnya apa? Bali adalah pelestari sesungguhnya. Nah sekarang ada gerakan India modern, Hindu baru masuk dengan model-model itu sampradaya. Sebenarnya kita tidak perlu alergi. Sekarang bagaimana kita melakukan sintesenya saja, ya? Jangan sampai seperti kemarin nggak usah marah ada di Facebook, nyepi di Bali terasa, nggak usah dipanjangkan lagi. Ya, demikian Pak Gunarto. Pintar boleh? Yang Made Swidya. Nih, dia sedikit aja. Bagaimana cara menyepikan diri dalam kegiatan atau perbuatan kita sehari-hari? Ya, semua. Tempat pasar pun Anda bisa menyepikan diri sepanjang Anda mengkondisikan diri seperti itu. Ya. Artinya apa? Kapan orang bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, saat itu dia bisa akan sepi. Karena saat berkomunikasi dengan diri dia tidak perlu mewacanakan suara keluar, dia ke dalam. Kalau dengan kaki suara gede dia ngopenyam orang tuh. Sepi itu akan mungkin bisa terjadi dialog ke dalam, dialog batin kita antara mental, antara fisikal. Kita kadang-kadang bisa senyum. Di tempat keramaian kita bisa seperti itu. Kemarin saya berceramah di peternakan, ada bapak-bapak yang sudah menjelang pensiun, hampir post-power syndrome karena dicopot dari jabatan. Begitu saya ceramah dia diam terus. Saya membuat lelucon, dia nggak ketawa. Akhirnya saya bilang, Bapak menyepi di tengah keramaian karena Bapak telah tutup telinga Bapak semua. Ya, tapi menurut saya begitu orang lagi rame-rame, tolong buka diri Anda. Pasing di sepi, ngalih rame, dirame, ngalih sepi. Kalau memang pas lagi kita berjemaah, berinteraksi sosial, mari kita berinteraksi sebatas kebutuhan interaksi itu. Ya, dengan demikian Pak Swidya, inti pertama adalah kita membangun komunikasi di dalam diri. Mari tidak sepi. Maka kita tidak perlu sibuk mencari teman walaupun kita sendiri. Permasalahannya orang Bali kan kewah menyepi. Kecuali butuh latihan, tinggal di komunitas yang tidak sadar orang Balinya. Makanya sedang sepi. Itu kita akan mulai baca buku. Ini bagian dari proses menyepi. Orang Bali kan tidak pernah suka baca buku. Kamu main ngortel gitu. Kalau orang Barat ya bukan berarti membangun egoisme. Ya, demikian Pak yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rupanya kita sudah jam 9 lebih nih, ya. Tidak terasa waktu sudah bergulir begitu cepat. Mudah-mudahan kita nanti suatu ketika semua akan sampai pada titik nol. Maka kita saat itu kita akan panyusung banjar. Karena orang nol tidak bisa ngapa-ngapain, ya enggak? Jasad kita pun bukan kita mampu mengelola dengan baik. Nah dalam rangka itu persiapkanlah diri Anda untuk sampai Panjusang Banjar itu. Ya makanya orang Islam sering kata pepatah, bicara masalah akhirat bayangkan kau mati sebentar. Tapi bicara masalah kinerja, bayangkan dirimu hidup 1000 tahun lagi. Om Santi, Santi, Santi Om. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih. Dan acara kami lanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Bindro Hindu Indosat kepada Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda. Dan kami panggilkan Ketua Bindro Hindu dan Ketua Panitia untuk menyerahkan langsung cenderamata. Semua terima kasih. Saya merasa berbahagia karena apa, Bapak Ibu? Istadewata saya adalah Ganesh. Skripsi S1 saya pemujaan Ganesha di Bali. Tongkat saya juga Ganesha. Artinya saya selalu berada dalam lindungan Tuhan tanpa halangan apapun. Luar biasa ini. Saya sudah numpuk Ganesha banyak dulu setiap mahasiswa KKN lebih Ganesha. Ya terima kasih. Rupanya mungkin ini pertemuan spirit suci ini saya harus memperoleh Ganesh. Ya, terima kasih. Oh, dikit numpuk dikit. Ya, terima kasih banyak. Kira
Rek, selamat. Kita nggak mau Oke, dari sana ingin berfoto bersama bisa langsung tampil ke atas panggung. Untuk berfoto bersama silakan naik ke atas panggung.